Pelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, di mana seorang guru dengan menggunakan Edmodo memberikan salam dan instruksi pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian menampilkan bahan ajar dan video pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah Eh, Pak, baik Pak. Alhamdulillah. Eh, Sebelum mulainya kita pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pertemuan pada hari ini saya akan membahas tentang mengenai statistika. Tapi sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Eh, Dina Putri ada? Izin Pak. Oke. Devi Yuliana. Hadir, Bapak. Oke. Ilham Kurniawan. Hadir Pak. Oke. Muhammad Rifki Akbar. Izin Pak nih Pak. Oke. Siska Putri ada? Hadir Pak. Oke, ada. Fitriani. Hadir Pak. Oke. Aji Ilham ada? Sepertinya ada lagi di ini ya. Haji Tidak. ada itu, Pak. Oh, oke, baik. Vika Rahma ada? Sepertinya dia baru bergabung nih. Iya, Vika ada, Pak. Iya, Hadir. baik-baik. Oke, kita Hadir lanjut. Pak. Iya, oke Vika. Kita lanjut. Sebentar, ini kenapa disable ya? Share screen-nya bang. Ini gimana bang? Bentar bang. Record dulu, record. Oke, kita lanjut ke materinya ya guys ya. Yaitu materi statistika. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Pak. Sudah, Bapak. Sudah Pak. Oke. Nah, di materi ini kita akan membahas 3 sebab, yaitu penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran. Dari ketiga itu terdapat sebabnya lagi. Nah, yang pertama itu ada penyajian data, yang dimana terdiri dari definisi, populasi, dan sampel, penyajian data yang berupa tabel dan diagram. Sebelumnya penyajian data itu sebuah kumpulan datum atau data tunggal ya. Disebutnya seperti itu. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Hasilnya itu sebagai berikut. Biru merupakan warna kesukaan seorang siswa. Nah, di sini dia dinamakan datum atau data tunggal. Nah, di mana di sini terdapat hasilnya, yaitu ada nama-nama siswanya yang terdapat 6 siswa, di mana dengan 6 siswa itu memiliki warna-warna masing-masing, kesukaan warna masing-masing ya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa Budi itu menyukai warna biru, Ana warna pink, Siska warna biru, Eko berwarna hitam, Dewi berwarna biru, dan Andi berwarna hitam. Nah, dari data itu yang paling banyak disukai warna itu tuh adalah warna biru dari keenam siswa itu. Dan di sini ada terdapat kesamaan, yaitu bernama warna hitam, ya di mana dari siswa Andi dan Eko itu sendiri. Dan hanya Ana yang menyukai warna pink. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa ini itu adalah sudah menggunakan statistika. Apakah sudah paham dari dasarnya ini, statistika itu? Sudah Pak. Baik. Pak. Kita lanjut.
ke selanjutnya. Nah, statistika itu yaitu ilmu yang mengumpulkan data atau penyusunan data atau juga bisa penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Jadi statistika itu yang berurusan dengan data-data, baik pengumpulan, penyusunan, penyajian, ataupun penganalisisan. Sedangkan dari populasi itu objek yang secara lengkap itu yang mewakili sifat tertentu. Jangan sampai bagian dari populasi yang memiliki sifat cukup mewakili sifat yang dimiliki populasi. Contohnya di sini adalah data tinggi badan seluruh siswa kelas 8 SMP. Maka dari populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 8-nya itu sendiri. Dan sampelnya adalah dari kelas 8A. Nah, di sini ada berupa penyajian data yang dalam bentuk tabel. Yang dimana di sini ada data mengenai rasa permen yang disukai para peserta didiknya itu terdiri dari 20 siswa. Yang dimana di sini ada rasa coklat, susu, jeruk, kopi, mint, dan stroberi. Dan di sini yang menyukai coklat itu ada 5, susu ada 4, jeruk ada 4, kopi ada 3, mint ada 2, dan stroberi ada 2. Dan menjumlahkan itu adalah 20. Nah, ini dalam bentuk tabelnya. Sedangkan ini adalah dalam bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Kalau diagram itu lingkaran ya. Kalau di sini itu ada permen yang dimana di sini sesuai data yang tadi ya. Coklat itu berapa, susu berapa, jeruk kopi berapa, mint strawberry berapa. Sampai sini ada yang sudah paham atau ada yang bertanya? Paham, Pak. Pak. Baik, baik Pak, baik. Selanjutnya kita ke ukuran pemusatan data, yang dimana terdiri dari mean, median, dan modus. Oke, ini masuk ke pertengahan materi statistika. Nah, ada yang tahu nggak mean itu apa? Ataupun disebut rata-rata? Ada yang tahu sebelumnya? Oh, udah pada tahu ya? Oke. Tidak apa-apa. Mean itu jumlah nilai yang dibagi banyak data, yang dimana terdapat rumus yaitu jumlah nilai dibagi banyak nilai. Dan sudah tertera pada di layar di sini, yang dimana X1 tambah X2 tambah X3 hingga Xn dibagi N. Nah, ini adalah jumlah nilainya, dan N itu adalah banyak nilainya itu. Nah, di sini ada contohnya. Dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng. Yaitu dalam artian dalam bungkus. Nah, di sini berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Apakah ada yang tahu jawabannya? Mungkin bisa dihitung terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu sebentar. Apakah sudah bertemu jawabannya? 7, Pak. Oke, kita lihat ya. 7 apakah benar atau tidak. Nah, di sini terdapat datanya. Itu adalah 8, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 5. Oke. Nah, di sini kita jawab. Ya, benar. Jawabannya adalah 7. Nah, di mana dari data tersebut jumlah nilainya itu dibagi dengan banyaknya nilai. Apakah sudah mengerti di bagian mean ini atau yang disebut rata-rata? Gimana? Sudah paham? Oke. Iya, Pak. Jadi di sini rata-ratanya adalah 7. Oke, lanjut kita ke median ataupun nilai tengah. Yang dimana median itu adalah data tengah ya, yang jadi kita tahu nilai tengah.
sudah terlihat ya nilai tengah atau data yang nilainya itu berada di tengah-tengah. Itu terletaknya di tengah. Bisa diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini tuh ada dua cara. Yang pertama itu ada urutkan nilai data dari kecil yang terbesar, ataupun nilai median itu langsung dari nilai data yang terletak di tengah. Itu. Nah, di sini ada 8 siswa kelas 9B, yang dimana dari satu kelasnya itu akan diliti nilai seni rupa untuk kelas sekolah. Nah, seni rupa itu 8 siswa sebagai berikut. Nah, di sini apakah ada yang bisa menjawab nilai median itu berapa? Untuk yang pertama, yang A dulu deh, urutkan nilai data dari yang terkecil ke besar. Berapa tuh? Enam puluh, Pak. Berapa? 60. 60. 66. Dari yang data terkecil ke besar, ya. 60 ya. Coba yang lain bagaimana? Urutan nomor 1 itu 60, Pak. Iya. Terus urutan nomor 2 itu 66. Iya. Urutan nomor 3 itu 70, urutan nomor 4 itu 76. Ya. Urutan nomor 5 itu 78, urutan nomor 6 itu 80, urutan nomor 7 itu 82, dan urutan nomor 8 yaitu 94. Ya. Lalu nilai mediannya berapa? Nilai mediannya terletak pada urutan nomor 4 dan 5 yaitu 76 dan 78. 76 Baik. ditambah 78 per 2 yaitu sama dengan 77. Hasilnya 77, Pak. Iya, benar. Devi Yuliana. Hasilnya seperti itu. Yang diurutkan dari yang terkecil itu adalah tadi ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu yang B itu adalah langsung mencari nilai titik ininya, tengahnya ya, dari si A itu sendiri. Oke, lanjut ke modus. Modus ini yang disebut nilai sering muncul. Dari katanya saja sudah pasti tahu ya, nilai yang sering muncul. Itu beda yang seperti sebelumnya. Nah, modus itu suatu data yang punya frekuensi tinggi. Dimana di sini ada contoh nih. Berikut nilai matematika 10 siswa yang diambil dari satu kelas. Nah, di sini ada nilai matematika 10 siswa. Nah, menurut kalian modusnya itu berapa? Yang sering muncul di antara 10 siswa ini. 70 bukan, Pak? Iya, benar. 70. Karena 70 sudah muncul 3 kali di suatu kelas itu. Baik, di mean, median, dan modus, apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham? Paham, Insya Pak. Allah paham, Pak. Alhamdulillah, baik. Oke, kita lanjut ya ke sebab yang terakhir, yaitu ukuran penyebaran, yang dimana kuartil dan jangkauan. Nah, kuartil ini dia tuh suatu nilai data yang membagi sekumpulan data jadi 4 bagian sama banyak. Nah, maksudnya itu setiap bagiannya itu mengandung 25% data pengamatan. Nah, di kuartil ini dia dibagi menjadi 3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang dimana kuartil 1 bisa disebut Q1, kuartil 2 disebut bisa Q2, dan kuartil 3 bisa disebut dengan Q3. Nah, kuartil bawah itu atau yang disebut nilai data yang menyangkut komponen itu lebih kecil dari Q1 yaitu 25%, dan yang lebih besarnya itu adalah 75%. Jadi batasnya itu Q1 ke bawah 25%, sisanya ke atas itu 75% dari Q1-nya. Sedangkan kuartil tengah atau biasa disebut menengah ya.
ya kanan kiri itu ada 50% ya. Beda dengan tadi Q1. Nah, kuartil 3 itu atau yang atas itu tuh kebalikannya dari Q1 yang dimana kalau Q1 kan dari kiri itu adalah kecil yang makanya nilainya itu 25%. Sedangkan Q3 kalau misalkan dari kiri ke kanan itu senilai 75% dan sedangkan dari kanannya adalah 25%. Seperti itu. Nah, cara menentukannya itu urutkan data pengamatan dari kecil yang ke terbesar terlebih dahulu. Lalu cari mediannya atau kuartil kedua ya, yang biasa disebut kuartil kedua atau mediannya. Nah, kemudian barulah cari kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Kemudian lalu terakhir tentukan nilai kuartilnya. Yang mana Q1 berapa, Q2 berapa, dan Q3 berapa. Cara keduanya itu urutkan data pengamatan dari kecil yang ke terbesar. Mungkin kalau datanya sedikit lebih gampang ya, cuman kalau datanya lebih banyak, nah ini baru agak sulit ya untuk cara kedua. Lalu di sini tentukan letak kuartilnya. Ya, dimana kalau data sedikit itu gampang bisa ditebak mana dan berapa. Lalu tentukan nilai kuartilnya. Nah di sini kuartilnya itu letaknya bisa disebut dengan rumusnya seperti ini. Q1 yang dimana N plus 1 per 4, Q2 2N plus 1 per 4, Q3 N plus 1 per 4. Yang dimana N ini adalah banyaknya datanya itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Berikut ini nilai seni suara 8 siswa kelas 2 SMP dari satu kelas. Nah, ini akan dicari nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3. Mungkin di sini saya ini ya, langkah-langkahnya itu yang pertama, urutkan data dari kecil ke terbesar. Nah, di sini kan ada banyak ya, sedikit ya. Ini kan karena sedikit jadi agak mudah ya. Jadi bisa pakai cara yang kedua, yang dimana urutkan data dari terkecil terkebesar. Nah, lalu di sini tentukan nilai kuartilnya dengan cara tadi rumusnya Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa. N plus 1 4, 7. Karena di sini jumlahnya ada 7, datanya maka 7. N-nya adalah 7, maka masukin 2, 4, 6. Maka kuartilnya Q1 itu adalah urutan data kedua, yaitu 54. Satu dan yang kedua. Nah, lalu yang keduanya itu yang keempat, yaitu 70 dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Dan yang kuartil ketiga atau Q3-nya itu sendiri urutan ke-6, yaitu 78. Baik, ini jangkauan untuk terakhir ya, materi dari statistika. Nah, jangkauan ini terbagi menjadi 3, yaitu jangkauan itu selisih nilai data terbesar dengan nilai data yang terkecil. Nah, jangkauan termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana. Lalu di sini ada jangkauan antar kuartil atau yang disebut JAK. Yang dimana dia itu mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan. Nah, dimana itu dia terpangkas menjadi 25%. Nah, 25% itu dibuang, data yang terbesar dan 25% yang terkecil. Jadi dia 20% yang dibuang, ada yang dari data terkecil hingga terbesar. Seperti itu. Nah, ini tuh biasanya itu digunakan mengandung nilai banyak data atau datanya itu banyak gitu. Mungkin ya jangkauan antar kuartil merupakan selisih antar kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Ya, di mana di sini JAK dirumuskan dengan Q3 dengan dikurang Q1. Sekian dari materi statistika pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya ataupun sudah paham? Paham, Pak. Pak. Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah paham, saya tutup pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya.
tugasnya sudah saya upload di Edmodo, mungkin kalian bisa cek ya nanti, bisa dikerjakan bareng dengan teman, diskusi, ataupun bisa dikerjakan sendiri. Baik, segitu saja pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak. Sama. Setelah pembelajaran selesai, seorang guru bisa langsung memberikan penugasan kepada peserta didik melalui Edmodo dan bisa mengajak siapa saja peserta didik yang sudah mengerjakan dan juga yang belum. Kemudian bisa melakukan penilaian terhadap peserta didik yang sudah mengerjakan setelah dikoreksi.